Casemiro dipastikan akan mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester United pada akhir musim 2025-2026 setelah kontraknya habis. Ia akan pergi dengan status bebas transfer, memicu berbagai spekulasi terkait pelabuhan karir berikutnya. Di tengah rumor minat dari klub-klub Timur Tengah, Inter Miami muncul sebagai kandidat terkuat. Klub MLS tersebut tengah mencari gelandang berpengalaman untuk menggantikan Sergio Busquets yang telah pensiun. Berdasarkan laporan The Sun, Inter Miami sudah melakukan pendekatan awal, dan Casemiro disebut terbuka untuk melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Performa Liverpool pada musim ini menurun drastis, setelah sebelumnya tampil dominan dan menjuarai liga di musim perdana Arne Slot. Inkonsistensi hasil dalam beberapa pekan terakhir membuat The Reds kini harus berjuang keras untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions, jauh berbeda dari dominasi mereka pada musim sebelumnya. Kondisi ini memicu sorotan tajam dari legenda Manchester United, Wayne Rooney, yang mempertanyakan aura Slot dan menilai sang pelatih belum menampilkan karisma seperti era Jurgen Klopp. Menanggapi kritik tersebut, Slot tetap tenang dan menegaskan bahwa setiap manajer memiliki karakter berbeda, serta bahwa aura sejati lahir dari keberhasilan meraih kemenangan. Lionel Messi meninggalkan Barcelona pada 2021 karena masalah finansial yang membuat klub tak mampu memperbarui kontraknya. Ia kemudian melanjutkan karir ke Paris Saint-Germain sebelum akhirnya bermain di Inter Miami. Namun bayangan kembalinya ke Camp Nou terus membayangi perjalanan sang legenda. Isu kepulangan Messi kini kembali mencuat seiring dinamika politik internal Barcelona. Kandidat presiden klub, Victor Font, menegaskan tekadnya untuk memberikan Messi perpisahan yang pantas dan menekankan bahwa hal itu hanya mungkin terjadi jika terjadi perubahan kepemimpinan, bukan di bawah Joan Laporta. Font menegaskan wacana ini bukan sekadar janji kampanye, melainkan didasarkan pada fakta dan rekonsiliasi nyata dengan pemain. Chelsea menghadapi tekanan yang cukup besar pada bursa transfer musim panas ini, terkait masa depan Trevoh Chalobah. Bek berusia 26 tahun tersebut tampil sangat konsisten sepanjang musim ini, dan kembali menjadi sorotan utama, meski sebelumnya ia sempat dipinjamkan ke Crystal Palace dan sempat dikabarkan terbuka untuk dilepas. Pelatih Liam Rowe Senior menegaskan bahwa manajemen harus menolak semua pendekatan terhadap Chalobah, karena ia menilai pemain tersebut memiliki peran penting dalam proyek jangka panjang klub. Hal ini terjadi meskipun klub seperti Aston Villa telah menunjukkan minat serius untuk merekrutnya. Alessandro Bastoni menerima cemoohan dari supporter Lecce saat Inter Milan menang 2-0 atas klub tersebut, menyusul kontroversi yang melibatkannya di laga sebelumnya kontra Juventus. Bek tengah Inter itu bereaksi berlebihan terhadap kontak ringan dengan Pierre Kalulu hingga Kalulu diganjar kartu merah, yang memicu kritik dan hujatan dari fans sebelum Bastoni akhirnya meminta maaf secara terbuka. Pelatih Christian Chivu menegaskan bahwa masalah tersebut sudah selesai, memuji profesionalisme Bastoni serta kesadarannya untuk menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Menurut Chivu, tidak ada alasan untuk memperpanjang masalah ini. Masa depan skuad Juventus tengah menghadapi perombakan besar, di mana pelatih Luciano Spalletti dikabarkan telah menyusun daftar 6 pemain yang akan dilepas pada akhir musim. Langkah ini diambil menyusul tekanan besar bagi Spalletti untuk membuktikan kapasitasnya membawa klub kembali berjaya di Eropa. Sementara performa tim belum menunjukkan perbaikan signifikan sejak ia menggantikan Igor Tudor. Dalam 6 laga terakhir, Juventus hanya meraih 1 kemenangan, termasuk kekalahan telak dari Atalanta, Galatasaray, dan Como, sehingga memicu evaluasi besar-besaran terkait proyek jangka panjang klub di Allianz Stadium. Spekulasi mengenai masa depan kepelatihan Liverpool kembali memanas, setelah Xabi Alonso dikabarkan telah menyarankan manajemen untuk merekrut gelandang muda Arda Güler dari Real Madrid jika mereka ingin menjadikannya pengganti Arne Slot. Alonso menilai Güler dapat menjadi penyegaran penting di lini tengah Liverpool berkat kreativitas, kelincahan, dan visi bermainnya yang tajam. Meski demikian, merekrut pemain muda asal Turki itu diprediksi sulit
karena statusnya sebagai salah satu aset masa depan Real Madrid. Hingga saat ini, Liverpool belum memberikan tanggapan resmi terkait rumor suksesi manajer maupun minat terhadap Güler. Sementara tekanan pada Slot terus meningkat akibat performa tim yang belum konsisten. Rumor kepulangan Scott McTominay ke Manchester United kembali mencuat. Namun laporan terbaru menegaskan bahwa pemain asal Skotlandia itu tidak berniat kembali ke Inggris. McTominay dikabarkan ingin memperpanjang masa tinggalnya di Napoli, di mana ia tampil konsisten, menjadi sosok kunci dalam skuad, dan berperan besar dalam kesuksesan klub termasuk meraih trofi domestik, serta kontribusi penting di kompetisi Eropa. Keputusan ini menunjukkan bahwa prioritasnya tetap pada kelanjutan karirnya yang cemerlang di Italia, meski rumor kepulangannya tetap menjadi perhatian para penggemar Manchester United. Dengan performa stabil, kontribusi signifikan di lapangan, dan posisi penting di Napoli, masa depan McTominay semakin jelas berada di klub Serie A tersebut. Chelsea berpotensi mendapat keuntungan terkait masa depan penyerang muda Ibrahim Mbaye. Setelah tampil gemilang bersama Senegal di Piala Afrika, Mbaye kesulitan kembali menyesuaikan diri di Paris Saint-Germain, menjadi pemain cadangan dalam beberapa laga, dan mengalami adaptasi yang sulit dengan ritme tim serta tuntutan bermain di klub besar. Kepadatan persaingan di lini serang PSG membuat kesempatan bermain regulernya terbatas, meski sebelumnya Chelsea dan Aston Villa sempat menunjukkan minat. Jika situasi ini berlanjut, transfer bisa menjadi solusi untuk perkembangan karir Mbaye, memberi Chelsea peluang untuk memanfaatkan kondisi tersebut pada waktu yang tepat dan mengambil keuntungan dari ketidakpastian masa depannya di PSG. Tottenham dan Aston Villa saat ini memantau gelandang serang Lyon, Pavel Šuch, yang dibanderol sekitar 43 juta pound. Pemain asal Republik Ceko ini tampil impresif dengan mencetak 13 gol dari 29 penampilan sejak bergabung dari Viktoria Pilsen musim lalu, menunjukkan produktivitas dan kemampuan menyerang yang menarik bagi klub-klub Premier League. Selain Villa dan Spurs, Nottingham Forest, Leeds United, dan Atletico Madrid juga menunjukkan minat, sehingga persaingan untuk mendapatkan jasa Šuch diperkirakan akan sangat ketat di bursa transfer mendatang. Di sisi lain, klub pemiliknya kemungkinan masih bersedia bernegosiasi soal harga. Chelsea berpotensi membuka peluang untuk mendatangkan Julian Alvarez, menyusul ketertarikan serius Atletico Madrid terhadap Nicolas Jackson, striker Chelsea yang saat ini dipinjamkan ke Bayern Munich. Atletico dikabarkan memantau Jackson sebagai antisipasi jika Alvarez pergi pada musim panas mendatang. Situasi ini membuka kemungkinan skema tukar tidak langsung antara Chelsea dan Atletico, mirip dengan kesepakatan pada 2024 ketika Conor Gallagher pindah ke Madrid dan Joao Felix kembali ke Stamford Bridge. Namun, ada kendala signifikan karena Alvarez disebut enggan kembali ke Inggris setelah sebelumnya bermain untuk Manchester City. Sejak bergabung dari Espanyol pada musim panas lalu, kiper Joan Garcia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi salah satu pemain kunci di bawah mister gawang Barcelona. Meski performanya menonjol di level klub, ia belum sempat melakukan debut untuk timnas Spanyol karena cedera yang datang tepat ketika ia berpeluang dipanggil. Dalam wawancara terbaru dengan Marca, Garcia menekankan pentingnya tetap fokus pada kerja keras, konsistensi, dan terus mengembangkan kemampuan setiap hari. Ia terdengar optimis dan percaya bahwa dengan sikap rendah hati serta penampilan maksimal di setiap pertandingan, kesempatan untuk tampil di tim nasional akan datang pada waktunya. Barcelona telah mengurungkan ambisinya untuk merekrut Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund. Meskipun awalnya tertarik, klub Katalan kini tidak lagi menganggap bek Jerman itu sebagai target utama, terutama setelah Real Madrid menempatkannya sebagai prioritas di lini pertahanan untuk musim panas. Media Spanyol menyebutkan bahwa Barca acuh tak acuh terhadap minat Real Madrid dan bersedia melepas Schlotterbeck. Klub lebih memilih pemain lain seperti Alessandro Bastoni yang dianggap lebih sesuai dengan filosofi mereka terkait kecepatan pemulihan dan penguasaan bola. Dengan demikian, kemungkinan kepindahan Schlotterbeck ke Barcelona kini sangat kecil. Philippe Coutinho, mantan bintang Liverpool dan Barcelona, dikabarkan tengah membuka peluang pindah ke LA Galaxy di Major League Soccer.
Jika kesepakatan tercapai, ia akan menjadi pemain dengan nilai transfer terbesar yang pernah bermain di liga tersebut. Coutinho ingin fokus pada kesehatan mental setelah beberapa musim performanya menurun sejak meninggalkan Eropa. Meski pada puncak karirnya, ia sempat dianggap salah satu gelandang paling berbakat di dunia. LA Galaxy melihatnya sebagai pengganti jangka panjang Riqui Puig yang cedera. Namun, tantangan utama adalah regulasi gaji MLS, karena klub sudah memiliki 3 designated players, sehingga kontrak Coutinho harus disesuaikan atau memanfaatkan mekanisme allocation money. Real Madrid menelan kekalahan pertamanya di La Liga musim ini setelah tumbang 1-2 dari Osasuna pada pekan ke-25 di Stadion El Sadar, Minggu dini hari WIB. Hasil tersebut menghentikan tren positif Los Blancos, sekaligus menjadi peringatan serius di fase krusial kompetisi. Tak lama setelah pertandingan usai, pelatih Alvaro Arbeloa langsung mengambil langkah darurat dengan melakukan panggilan telepon kepada presiden klub, Florentino Perez. Meski keduanya tidak berbicara secara langsung, Arbeloa memastikan pesan dan permintaan maafnya tersampaikan. Ia juga menegaskan bertanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut, sebagai bentuk keseriusan menghadapi situasi internal tim. Declan Rice memperingatkan bahwa posisi kuat Arsenal di puncak klasemen dan peluang meraih gelar musim ini tidak akan bertahan lama jika tren hasil buruk terus berlanjut. The Gunners kehilangan poin dalam 2 laga terakhir meski sempat unggul dan hanya meraih 10 dari kemungkinan 21 poin dalam 7 pertandingan terakhir. Meski masih memimpin Liga Inggris, Rice menegaskan tim harus tetap waspada. Dengan tekanan dari Manchester City dan persaingan ketat termasuk jelang duel melawan Tottenham Hotspur, ia meminta rekan-rekannya memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjaga konsistensi agar peluang juara tidak sirna di akhir musim. Manchester United tengah aktif berburu bek tengah baru untuk menggantikan Harry Maguire yang kontraknya akan habis pada musim panas mendatang. Dalam 2 pekan terakhir, satu nama yang paling banyak dikaitkan dengan MU adalah Pierre Kalulu, bek tengah andalan Juventus, yang dianggap mampu memperkuat lini pertahanan setan merah. Namun, laporan Tuttosport menyebut bahwa manajemen Juventus tidak berencana menjual Kalulu. Meski baru 1 musim bersama klub, sang bek sudah menunjukkan dampak besar dan konsistensi di jantung pertahanan si nyonya tua. Juventus berencana menjadikan Kalulu sebagai pusat pembangunan struktur pertahanan tim mereka, menjadikannya sosok kunci untuk musim-musim mendatang. Chelsea kembali menunjukkan minat terhadap gelandang muda Swedia, Lucas Bergvall, yang tampil menjanjikan sejak bergabung dengan Tottenham Hotspur. Ketertarikan Chelsea bukan hal baru, karena pada bursa transfer musim dingin lalu mereka sempat mencoba mendekati Bergvall, tetapi Tottenham menolak tegas. Bergvall masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2031, membuat Spurs melihatnya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang. Namun, jika Tottenham gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan, posisi mereka bisa lebih rentan terhadap tawaran klub lain, termasuk Chelsea. Masa depan Bergvall kini sangat bergantung pada performa Tottenham di sisa musim dan peluang bermain di Liga Champions. Barcelona meraih kemenangan 3-0 atas Levante pada Jornade ke-25 La Liga. Laga yang digelar di Camp Nou itu sudah berada dalam kendali tuan rumah sejak menit awal. 3 gol Blaugrana lahir melalui aksi Marc Bernal, Frenkie de Jong, dan Fermin Lopez, yang memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Tambahan 3 angka membawa Barcelona memuncaki klasemen dengan 61 poin, unggul 1 angka dari Real Madrid. Sementara itu, Levante masih terpuruk di peringkat ke-19 dengan 18 poin dan belum mampu keluar dari zona degradasi. Atalanta berhasil menundukkan Napoli dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Serie A. Duel yang berlangsung di Gawi Stadium ini berjalan sengit dan baru ditentukan selepas jeda. 2 gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Mario Pasalic dan Lazar Samardzic. Sempat tertinggal lebih dulu akibat sundulan Sambeo Kema, Atalanta mampu bangkit dan membalikan keadaan. Tambahan 3 poin membuat Atalanta kini mengumpulkan 45 angka dari 26 pertandingan dan tetap berada di peringkat ke-7. Sementara Napoli tertahan di posisi ketiga dengan 50 poin, terpaut 14 angka dari pemuncak klasemen Inter Milan.
Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Tottenham pada pekan ke-27 Premier League. Bermain di kandang lawan, Arsenal tampil efektif dengan 4 gol yang seluruhnya dicetak oleh Eberechi Eze dan Victor Gyökeres, masing-masing menyumbang 2 gol. Tottenham sempat memberi perlawanan dan menyamakan skor melalui Randal Kolo Muani, tetapi setelah itu Arsenal kembali menguasai pertandingan. Tambahan 3 poin membuat Arsenal kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 61 angka, unggul 5 poin atas Manchester City meski sudah memainkan 1 laga lebih banyak. AC Milan harus menyerah 0-1 dari Parma Calcio pada pekan ke-26 Serie A. Gol tunggal dicetak Mariano Troilo pada menit ke-80 lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok, sementara Milan gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang dimiliki. Kekalahan ini membuat Milan tetap tertahan di peringkat kedua dengan 54 poin, tertinggal 10 angka dari pemuncak klasemen Inter Milan. Di sisi lain, kemenangan penting tersebut mengangkat Parma ke posisi ke-12 dengan koleksi 32 poin dari 26 pertandingan. Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest pada pekan ke-27 Premier League di City Ground. Babak pertama berakhir tanpa gol, meski Forest beberapa kali mengancam. Gol penentu pun baru tercipta pada menit 90+7 lewat Alexis McAllister setelah VAR meninjau potensi offside, sementara gol sebelumnya dianulir karena handball. Kemenangan ini membawa Liverpool ke peringkat ke-6 dengan 45 poin, sejajar dengan Manchester United dan Chelsea, memperkuat peluang mereka bersaing memperebutkan tiket Liga Champions.